Halo Sobat MyTech Audio semua, kembali lagi bersama dengan saya, Ivan. Ketika kita memilih-milih nih, produk TWS di range harga budget, katakanlah di bawah 1 juta atau di bawah 500 ribu rupiah, kita masih seringkali harus memilih prioritas fitur apa yang kita inginkan. Belum bisa dapat semuanya dalam satu paket komplit. Misal, apakah kita mau fitur active noise cancelling yang bagus, atau mau audio yang cukup mature, audio yang cukup refine, atau mungkin mengincar kualitas call-nya, dan lain sebagainya. Untuk ANC, mungkin kandidatnya ada Anchor Live.3i, Soundpitch Mini Pro, dan lain-lain. Untuk kualitas call, mungkin ada TWS-TWS dari Anchor atau One More. Sedangkan saya rasa dengan Earphone R2 ini, Earphone menargetkan pangsa pasar untuk orang-orang yang mengutamakan sound quality, yang mencari sound quality di harga yang cukup bersahabat, di harga budget. Ya, buat yang nyari sound quality dengan EQ yang adjustable via aplikasi gitu. Namun pertanyaannya, se-worth it apa sih TWS 1 ini? Jujur teman-teman, sampai detik video ini dibuat, saya masih belum tahu berapa harga resmi dari Earphone R2 ini di pasar Indonesia nantinya. Di saat kalian menonton video ini, mungkin harga resminya sudah muncul ya. Nah, per waktu video ini dibuat, TWS ini dijual oleh Earphone di pasar internasional di harga 60 US dollar aja, atau sekitar 936 ribuan. Masih harga yang cukup mahal ya untuk ukuran TWS yang nggak ada fitur active noise cancellingnya. Tapi biasanya harga TWS atau produk Earphone di pasar Indonesia lebih murah daripada harga US dollarnya. Prediksi saya ya, TWS Earphone R2 ini mungkin nanti akan dijual di harga range 500 sampai 600 ribuan. Kita akan lihat nanti, dan tentu akan saya update harga terbarunya di deskripsi di bawah video atau di kolom komentar teman-teman. Dalam paket pembeliannya, seperti biasa, kita juga bakal dikasih buku manual, kartu garansi, kabel charger USB-C ke USB-A, dan juga 3 pasang eartip cadangan berbagai ukuran di luar yang sudah terpasang di TWS-nya. Untuk charging case dan TWS-nya sendiri, di sini secara materialnya masih terbuat dari plastik ya, seperti yang bisa kita expect dari harga budget. Dengan logo Earphone di bagian belakang case, USB-C port di bagian bawah, dan satu titik LED untuk indikator baterai di bagian depan yang akan menyala warna hijau, kuning, hingga merah. Begitu cover case dibuka, terlihat sepasang TWS model tangkai yang tidak terlihat murahan di sini, berkat paduan warna 2 tone yang saya cukup suka. Bahasa desainnya cukup ngingetin saya sama Earphone Air Pro 3 yang pernah saya review dulu. Ada tulisan Earphone di sepanjang luar tangkai dan 2 titik di bagian bawah untuk ngecharge TWS-nya di dalam charging case. Overall, saya suka desainnya. Terlihat elegan untuk range harga budget. Untuk fittingnya, saya rasa cukup stabil dan nyaman di pemakaian di telinga saya. Tapi ingat, fitting itu subjektif ya teman-teman. Bahkan sampai saya bawa untuk olahraga, sampai kena keringat basah sekalipun tidak masalah. Toh, IP rating Earphone R2 ini sudah IPX7, salah satu IP rating tertinggi untuk ukuran TWS budget. Yang berarti nggak cuma tahan cipratan, tapi juga tahan ditenggelamin dalam 1 meter air selama 30 menit. Nice. Nah, di sepanjang bagian luar dari tangkai TWS ini merupakan area sensor sentuh, yang mekanisme sensor sentuhnya fungsinya bisa kalian atur secara fleksibel di aplikasinya Earphone. Mantap! Jadi disediakan mulai dari volume control, media control, sampai voice assistant, dan gaming mode bisa diakses di sini. Komplit, saya nggak ada kritik. Dan aplikasi Earphone ini tersedia baik di Android maupun di iOS. Secara tampilannya juga cukup sama ya. Begitu masuk pertama kali, kita bakal disambut sama gambar TWS kiri kanan lengkap dengan info level baterai dari charging case maupun baterai TWS-nya. Kita bisa aktifin juga game mode untuk meminimalisir delay sentuhan ketika TWS ini kalian pakai buat gaming. Meskipun untuk sekedar nonton video di YouTube atau film di Netflix tanpa gaming mode sekalipun, saya sudah cukup nyaman menggunakan TWS ini. Delaynya nggak berasa di pengamatan dan toleransi mata saya teman-teman.
Lanjut, kita juga bisa atur equalizer audio dari TWS ini, di mana selain stok EQ defaultnya, disediakan juga beberapa opsi EQ preset dan fleksibilitas untuk atur EQ sesuai selera kita via multiband EQ. Di sini multiband EQ-nya cukup responsif. Saya sampai sudah punya beberapa EQ preset yang saya buat sendiri, teman-teman. Lalu di pengaturan lebih lanjut, yang penting-penting aja di sini, kita bisa update firmware. Selama kurang lebih 3 minggu saya pakai TWS ini, baru 1 kali TWS ini update firmware dari 0,76 ke 0,80. Lalu disediakan juga opsi Bluetooth quality. Mau utamain audio kualitas tinggi LDAC atau kita mau utamakan kestabilan koneksi Bluetooth dengan mengorbankan kodek LDAC tentunya di sini. Turun kualitas menjadi SBC. Sejauh saya pakai di tempat yang sunyi, saya rasa kualitas koneksinya masih fine-fine aja. Tapi begitu berpindah ke kondisi yang cukup ramai, banyak orang, terutama orang-orang yang menggunakan gadgetnya masing-masing, di kondisi inilah saya harus ubah settingannya ke prioritaskan kestabilan koneksi. Saya harus korbankan kodek LDAC karena mulai putus-putus, ada drop connection, kresek-kresek gitu. Dan juga meskipun R2 ini sudah support multi-point connection, di mana TWS ini bisa dikoneksikan ke dua perangkat secara bersamaan, di sini Irfan nggak merekomendasikan kodek LDAC diaktifkan bersamaan dengan fitur multi-point karena katanya bakal rentan nggak stabil. Dan waktu saya pakai dengan kondisi LDAC diaktifkan bersamaan dengan multi-point, memang benar kata Irfan, jadi turutin aja. Koneksinya jadi nggak stabil, bahkan di kondisi yang cukup sunyi. Di kondisi nggak banyak interferensi sinyal atau banyak orang, teman-teman. Nah, sementara untuk Bluetooth-nya sudah menggunakan versi 5,3 yang terkenal dengan efisiensi dayanya. Dan di tempat terbuka dan cukup sepi, range atau jangkauan sinyal Bluetooth-nya bisa mencapai 50 meter lebih tanpa ada berasa putus-putus. Tapi tentu kalau kondisinya ramai, banyak orang, kerumunan orang dengan gadgetnya masing-masing, tentu angka yang saya tampilin di layar ini bakal menurun. Jangkauannya bakal lebih sempit lagi. Lalu Irfan R2 ini bisa kalian pakai salah satu TWS aja, mau kanan doang atau kiri doang, sedangkan lainnya kalian tinggal di charging case. Tapi TWS ini seperti kebanyakan TWS budget lainnya belum mendukung fitur auto play pause. Jadi kalau kalian lepaskan TWS ini dari telinga kalian, audio atau media yang lagi kalian putar tidak akan terpause otomatis. Sayangnya itu fitur yang masih tersimpan untuk TWS-TWS yang lebih mahal. Oke, ketahanan baterai diklaim cukup awet oleh Irfan di angka 9 jam pemutaran musik nonstop per TWS, ditambah sekitar 3 kali ekstra pengisian dengan charging case. Meskipun di sini Irfan gak ngasih tahu ke kita, angka 9 jam pemutaran musik ini diperoleh dengan volume musik berapa persen atau dengan kodek LDAC aktif atau enggak. Waktu saya tes sendiri di volume 50-60% dengan kodek LDAC aktif, hasil tes baterainya saya tampilin di layar, teman-teman. Silahkan kalian cek sendiri. Kalau gitu sekarang kita langsung aja pergi keluar ruangan, kita tes kemampuan mikrofon dari TWS 1 ini untuk call, untuk telepon. Yuk. Oke teman-teman, kembali di call test untuk TWS. Dan kali ini TWS yang kita tes kemampuan call-nya adalah TWS Irfan R2 Air 2. Cek 123, cek 123. Saat ini teman-teman, saya berada di tempat saya biasa melakukan call test untuk TWS. Saat ini saya berada di balkon suatu restoran dengan suasana yang cukup ramai. Ada banyak orang ngobrol di sebelah sisi saya sana. Ada banyak orang ngobrol di sebelah sana, dan ada banyak kendaraan lalu lalang di jalan raya yang cukup ramai di sisi sebelah sana saya. Cek 123, cek 123. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Baiklah, sekarang saatnya kita ngomongin aspek yang cukup subjektif teman-teman dari TWS ini, yakni audionya. Pertama, dari segi power atau volumenya dulu. Di pemakaian saya rasa Irfan R2 ini bisa kasih volume yang cukup kencang, bukan yang paling kencang. Dengan Spotify misalkan saya cukup pasang TWS ini di volume 70% dengan HP Android saya. Lalu dengan Apple Music saya pasang di volume 60%-an. Lagi, ini bukan yang paling kencang. Sebagai perbandingan, TWS salah satu rivalnya nanti saya rasa Soundpeats Engine 4 di pemakaian saya bisa kasih loudness yang kurang lebih sama tapi di volume yang lebih rendah, sekitar 50 atau 55%. Secara sound signature-nya by default dengan EQ stock settingnya, Irfan R2 ini punya sound signature yang khas
Irfan, khas TWS Irfan selama 1-2 tahun terakhir, yakni warm dan cukup bassy. Bassnya ini cukup rumbling teman-teman, dimana bassnya lebih dominan daripada mid-range maupun treble-nya. Bassnya juga punya extension sub-bass yang berasa banget gaungnya dengan bobot bass yang berasa dan punya decay yang agak lambat. Tipikal bass yang cukup kaya dengan mid dan sub-bass seperti ini biasanya terdengar cukup oke kalau kalian suka dengerin bass-bass di lagu jazz atau lagu EDM dengan sub-bass yang rumbling gitu ya. Tapi tipikal bass seperti ini bakal terdengar keteteran atau kurang rapi saya bilangnya kalau kalian pakai buat dengerin genre-genre seperti rock atau metal. Terutama apabila ada gebokan double pedal, bass drum double pedal seperti itu. Ini bakal terdengar kurang rapi by default. Nah, meski bassnya cenderung dominan, vokalnya di sini untungnya masih terdengar utuh dan gak tercampur aduk dengan bassnya. Tapi saya rasa secara warna timbre-nya, mid-range-nya atau terutama warna vokalnya berasa kayak ada kolorasi. Ini kolorasi yang saya temuin di EQ stock setting dari beberapa TWS Irfan lain yang pernah saya review selama ini sebelum di EQ teman-teman. Ada kolorasi-kolorasi tertentu yang ngebikin vokal itu nggak terdengar begitu organik. Sedangkan treble-nya di sini cenderung cepat roll off, saya bisa bilang. Dan buat selera saya pribadi, treble-nya by default kurang sparkle, kurang brilliance. Extension-nya minim. Soundstage-nya juga berasa nggak begitu lega. Meskipun pemisahan instrumen dan pemisahan stereo kiri kanannya cukup baik, namun ya secara soundstage ataupun imaging-nya dia masih kurang. Tapi semua ada solusinya. Dan di sini solusinya, atur aja EQ custom di aplikasi Irfan. Untuk selera saya pribadi, di sini saya kurangin banget sub-bass-nya dan saya naikin frekuensi upper treble-nya sampai mentok. Dan frekuensi mid treble-nya juga saya naikin sedikit, meskipun nggak sampai mentok, untuk mempertebal body treble-nya di sini, supaya sparkle-nya lebih dapat. Nah, dengan setting EQ ini, saya bisa dapetin vokal yang saya rasa lebih detail, lebih maju, dengan pemisahan instrumen yang lebih rapi, dan soundstage yang lebih ngebuka. Region treble-nya pun seperti suara simbal dan tamborin, terdengar lebih sparkle dan lega. Di tiap review TWS teman-teman, terutama kalau udah ngomongin hal yang sangat subjektif seperti audio, saya selalu usahakan ada comparison atau benchmark atau referensi ketika saya membahas audio dari suatu TWS. Di video ini, Irfan R2 akan saya coba bandingkan dengan TWS kompetitor yang sama-sama menggunakan kodek LDAC, LDAC, tapi berbentuk non-stem, si Soundpeats Engine 4. Alasan kenapa saya pilih TWS Soundpeats Engine 4 ini sebagai referensi, sebagai kompetitor di sini, karena saya rasa jualan utama atau selling point dari dua TWS ini sebenarnya kurang lebih cukup mirip. Mulai dari kodek LDAC, audio kualitas tinggi, dan juga ada fitur multi-point. Bisa connect kedua perangkat di saat bersamaan. Bedanya, saya rasa utamanya ada di konfigurasi dari hardware drivernya, hardware audionya, di mana Irfan R2 hanya menggunakan satu dynamic driver berukuran 10 mm, sedangkan untuk Soundpeats Engine 4 menggunakan dual dynamic driver. Dan hasil A/B test saya ketika saya dengerin ganti-gantian dengan kondisi EQ default tanpa saya mengutak-atik multiband EQ dari kedua TWS ini, saya rasa Soundpeats Engine 4 bisa kasih audio dengan resolusi yang lebih baik, lebih refine. Secara perbandingan sound signature, meskipun Engine 4 punya audio yang cukup warm juga, tapi Irfan R2 by default masih lebih warm dan lebih bassy, lebih ngebass. Secara teknikalitas saya rasa Engine 4 lebih baik. Contoh, bass response. Bass di Engine 4 lebih rapi, lebih padat, dengan decay yang lebih lincah, sembari bisa mempertahankan extension bass yang cukup baik. Meskipun di sini, sub-bass-nya nggak se-rumbling, nggak se-extend di Irfan R2. Begitupun dengan mid-range dan vokalnya. Mid-range di Engine 4 lebih natural, lebih organik saya rasa, dengan micro detail yang lebih keluar dibandingkan mid-range-nya Irfan R2. Treble pun juga lagi-lagi demikian. Engine 4 saya rasa punya treble yang lebih sparkle dan juga lebih airy, lebih detail, dengan soundstage yang lebih lega, pemisahan instrumen yang lebih berasa, lebih rapi. Overall secara teknikal saya rasa Engine 4 masih di atas Irfan R2 by default.
Saya tekankan by default ya, karena dua TWS ini punya multiband EQ yang cukup fleksibel, terutama Irfan R2 di sini. Bisa di-custom sesuai selera secara cukup fleksibel. Secara responsivitas, multiband EQ di Irfan R2 lebih responsif, agak lebih baik daripada multiband EQ di aplikasinya Engine 4. Tapi kalau kalian nggak mau ribet otak-atik EQ, by default audio Engine 4 lebih mature, dengan timbre yang lebih natural. Dan lagi, menuju ke kesimpulan, saya penasaran banget. Ketika nanti Irfan R2 resmi masuk di pasar Indonesia, berapa kurang lebih harganya? Karena ini saya rasa bakal menentukan bagaimana performa dari Irfan R2 ini di pasar Indonesia. Mengingat salah satu pesaingnya yang sudah ada dari beberapa bulan lalu, yakni Soundbits Engine 4, dijual di harga yang sangat kompetitif, di range harga 500 sampai 600 ribuan ketika saya terakhir cek, teman-teman. Nah, misalkan Irfan R2 ini dijual di harga 700 ribu ke atas. Saya rasa TWS ini agak kurang worth it ya. Tapi kalau dijual di range harga 500 sampai 600 ribuan seperti Soundbits Engine 4, mentok-mentok 650 ribu rupiah lah. TWS ini masih sangat bisa kalian pertimbangkan, Irfan R2 ini. Sebagai suatu produk saya nggak ada komplain yang sampai major, tapi masalahnya ini pasar yang sangat kompetitif, terutama di Indonesia. Irfan R2 ini cocok kalau kalian suka TWS model tangkai dengan dukungan fitur multi-point, kode kualitas tinggi LDAC, dan audio yang sangat fleksibel berkat multiband EQ di aplikasi Irfan. Plus, latensinya juga sangat minim. Tentunya harga dari TWS ini bakal saya update terus di kolom komentar maupun di deskripsi di bawah video, teman-teman. Maka cek terus ya. Oke, kalau gitu sekian teman-teman review kali ini. Semoga bisa bantu jadi referensi buat kalian, dan kita bertemu di video berikutnya. See you. Bye guys.